Dr. Tifa, Rizal Fadilah, dan Roy Suryo panik segera dipanggil Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah menfitnah ijazah Jokowi palsu. Kelihatannya Dr. Tifa sudah mulai mau menangis. Demikian juga Rizal Fadilah sudah tidak keluar-keluar lagi. Dan inilah beritanya. Anda menyaksikan Headline News. Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil 5 saksi dalam kasus Roy Suryo yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi, di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Murodi menjelaskan saksi yang nanti akan dipanggil menurut catatan pihak polisian sebanyak 4 hingga 5 orang. Para saksi berasal dari tim advokat public defender dari Peradi Bersatu yang menjadi pihak pelapor. Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak nanti Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Ya setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Saksi yang dipanggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melakukan itu kan grup ya dari advokat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau, karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya, dan maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir, selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita, ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia? Karena apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus lagi. Tapi kemudian kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa, tidak bisa. Ya, jadi itu yang saya kan betul kepada pemerintah, karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science, dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir, ya, harus hadir. Tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas kan, gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah sekali lagi saya imbau untuk hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan, Om Nim. Terima kasih. Pelanggaran yang dilakukan oleh mereka itu keras itu sanksinya, gitu kan. Tapi ketika sekarang menyangkut perguruan tinggi yang besar ternama, kok tidak turun? Itu ini seharusnya Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek itu turun, gitu kan, perintahkan itu, gitu kan, Dirjen Dikti, Direktorat Kelembagaan, tim namanya ada Pak.
tim evaluasi kinerja perguruan tinggi. Itu harus bekerja itu, harus masuk ke UGM. Tunggu perintah. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi common sense, sudah menjadi perasaan umum ini. Nggak bisa diam saja Kementerian Pendidikan Tinggi, gitu. Jadi saya kira ini juga appeal kan, himbauan kita, turun loh, Menteri Pendidikan Tinggi, gitu kan, perintahkan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi, gitu kan, untuk meneliti sampai benarkah memberikan gelar ijazah, gitu kan, kepada orang yang tidak berhak. Kira ini dengan indikasi bahwa skripsinya dicurigai. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum. Tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita masih punya ruang untuk bertanya, atau semua harus dibungkam? Saya siap hadapi semua ini, bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya kebenaran selalu punya jalan untuk menang. Palsuan skripsi dan palsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan Ya jelas saja dipidanakan. Orang yang menyatakan palsu itu raimu, Cuk. Ya kan? Kalau kamu menyatakan itu ijazah Pak Jokowi palsu, itu hak kamu. Hak. Sekali lagi hak, garis bawahi, Cuk. Ya. Tapi yang berwenang di hadapan hukum, ya. Bedakan kata itu. Itu adalah pengadilan. Ngerti? Paham ora? Saya juga punya hak. Tapi secara hukum tidak punya kedudukan. Ya, beda dengan yang memutuskan itu pengadilan atau hakim dalam pengadilan. Wong ini baru kamu yang memutuskan berdasarkan analisamu sing ilmiah, sing sains. Terserah, itu hak kamu, gitu loh. Kalau itu masih kamu yang meneliti dan tidak punya kewenangan untuk meneliti, yuk ojo keluar-keluar itu ijazah palsu. Itu sudah menyentuh ke ranah pidana, mencemarkan nama baik orang. Masih aku dewe lo ijazah aku nih, mbok kono ngono yo. Padu blak teletong cocotmu we. Itu loh ya. Kamu tidak punya wewenang. Gitu loh. Kalau hak ya setiap orang punya hak, tapi tidak bisa digunakan untuk apa atau masih lemah di mata hukum. Tapi yang punya kekuatan hukum itu adalah putusan pengadilan, dan pengadilan yang menyatakan oh ijazah Pak Jokowi memang palsu. Itu hakim nanti yang memutuskan, Cuk. Dan yang menunjuk siapa? Perorangan atau lembaga yang meneliti sing jarimu secara ilmiah tadi adalah hakim atau jaksa nanti yang menentukan. Artinya resmi di hadapan persidangan. Ora sak karepe udelmu dhewe ngono, Cuk. Lulusan UGM tapi kok blesat dhewe raimu itu. Orang mencerminkan UGM itu telah menciptakan tokoh-tokoh yang jempolan. Raimu tok iku lho sing kocluk. Ya, tunggu di pengadilan. Baru kamu sampaikan apapun putusannya. Terima, kamu nanti juga diberi kesempatan untuk membuktikan. Tapi jaksa sebagai penuntut juga punya ahli untuk meneliti itu. Diadu di hadapan hakim. Iku sing pinter, Cuk. Kapan pintermu? Sarjana-sarjana taek. Sorsawo, bakul kembang. Setelah Pak Prabowo bicara di hadapan publik, ya merespon mengenai ijazah, ya tema-tema ijazah yang diluncurkan oleh para pembenci, apa yang terjadi? Panik kan semua. Nih kita lihat ya Pak Prabowo ngomong apa. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Oke ya, Pak Prabowo bilang untuk apa ngomongin ijazah, nanti lama-lama ijazah dia lagi yang
dikejar-kejar. Itu kan sindiran secara keras dari Pak Presiden. Nah, setelah itu Dokter Tifa merespon. Ya, kita lihat videonya nih. Mempertanyakan dari sisi anatomi dari yang bersangkutan, yang kemudian saya cocokkan, saya lakukan penelitian berdasarkan foto-foto dari ijazah yang beredar di media. Jadi ijazah yang beredar di media. Ini udah mulai panik. Dia mulai menyalahkan data-data yang diambil dari medsos, ya. Udah mulai panik tuh. Udah dia menyalahkan nanti pihak-pihak lain yang memposting ijazah atau muka atau video ya dari medsos gitu ya. Nah, ini yang lucunya nih, para kuasa hukumnya stres. Lihat. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo ya kan? Stres kan? Mulai menyalah-nyalahkan. Kenapa? Apa? Hanya 4 seluruh orang rakyat, yang jutaan dilaporkan, rakyat, Pak Jokowi. ya, netizen dibawa-bawa. Itu kalau mau tuh netizen ya, yang para pendukung-pendukungnya orang-orang pembenci itu ikutlah masuk ke penjara sekalian. Kalau mau tuh, pasti nggak mau, pasti ditinggalin lah. Gitu ya. Itulah bentuk kepanikan lawan-lawan Pak Jokowi. Setelah Roy Suryo, sekarang giliran Dokter Tifa nih. Kita jangan panggil dia dokter deh. Biasanya kan dokter itu ngurusin orang sakit, edukasi tentang kesehatan. Ini kok malah ngurusin jasa orang? Nah, Tifa ini sepertinya mulai panik, ketakutan, dan sepertinya mau nangis, teman-teman. Dan ini terlihat dalam sebuah videonya yang ini nih. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Nah, denger nggak tadi Tifa ngomong apa? Mempertanyakan atau bertanya. Sekarang saya mau tanya sama kalian yang nonton video ini. Apakah selama ini gerombolan Tifa, Amin Rais, Roy Suryo, Egy Sujana, Rizal Fadila, dan kawan-kawan yang lainnya itu mempertanyakan, itu bertanya ijazah Jokowi palsu atau tidak? Ataukah mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Nah, coba komen di bawah teman-teman ya. Saya pengen lihat komentar kalian seperti apa.